Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat kita belajar ya. Hari ini kita masuk materi faktor penghambat mobilitas sosial. Oke, kita lihat materinya ya. Nah, faktor penghambat mobilitas sosial ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Pertama itu perbedaan ras dan agama. Nah, mobilitas sosial dapat terhambat karena faktor ras dan agama. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan status sosial. Jadi, ada beberapa contoh. Oke, kita bahas. Pertama, perbedaan tingkat ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Rasnya kulit putih, ya, dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam. Jadi, di Afrika Selatan ini rata-rata orangnya berkulit putih, ya. Tidak kesempatan mereka yang berkulit hitam berada di pemerintah sebagian penguasa. Namun setelah politik apartheid berakhir, Nelson Mandela dari kalangan kulit hitam menjadi presiden Afrika Selatan. Jadi begini nak, ya. Dulu di Afrika Selatan ini rata-rata yang berkuasa itu orang berkulit putih, ya. Nah, semenjak adanya Nelson Mandela, yang dimana Bapak Nelson ini merupakan pemerintahan yang berada di Afrika Selatan, yang dimana ciri-cirinya berkulit hitam. Jadi, setelah adanya pemimpin Bapak Nelson, orang di Afrika Selatan, ya, kulit hitam itu lebih berkuasa dibanding dengan kulit putih. Nah, inilah adanya perbedaan ras tadi. Ya, kita lihat status contohnya tadi. Paham? Lanjut. Diskriminasi kelas. Ini sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan keanggotaan suatu organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan. Jadi nak, kemarin sudah sempat ibu jelaskan ya, ada mobilitas vertikal dengan horizontal. Nah, yang dikatakan dengan diskriminasi kelas ini ya, apabila sistem kelasnya terbuka, dia dapat menghalangi mobilitas ke atas. Jadi contoh nih, ya, mobilitas kelas terbuka. Jika kalian ingin menyalonkan menjadi apa? Menjadi ketua kelas. Misalkan nih, ya salah satu contoh ya nak ya. Nah, yang dimana setiap kelas itu berbeda-beda jumlah anggota yang akan dicalonkan. Misalkan kelas 1A, ya, di kelas 1A itu cuma bisa menerima calon ketua kelas itu sebanyak 3 orang. Kelas 1B misalkan, mereka mempersiapkan atau memperboleh 2 orang saja yang mencalon jadi ketua kelas. Jadi adanya perbedaan atau diskriminasi kelas yang untuk mendapatkan posisi menjadi ketua kelas. Jadi di sini perbedaannya adalah diskriminasi jumlah. Paham? Oke. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Ini suatu proses di mana seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat seperti kita, ya. Kita ini masih belajar nak dalam berikut partisipasi masyarakat. Jika proses sosialisasi ini berjalan baik, maka pola-pola perilaku, cara pandang, dan persepsi akan tertanam dengan rasa kuat, ya, atau baik juga, sehingga sulit dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dianut kelas sosial. Misalnya, pada umumnya seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tinggal di desa sederhana akan menghayati semua norma dengan nilai-nilai keluarganya, sehingga akan menolak atau bahkan menghindari bila bertemu dengan tata nilai atau norma dalam masyarakat kota yang dianggap tidak pantas dilakukan. Contoh nih, apabila kita dalam keluarga yang tahu norma dengan nilai-nilai agama, di dalam satu keluarga itu tidak akan terpengaruh dengan perubahan ini tadi tata nilai dengan norma
maksudnya? Paham ya? Ibu kasih contoh nih, gaya hidup ya. Biasanya gaya hidup di desa dengan di kota itu berbeda, ya kan? Apabila kebanyakan orang yang sudah berurbanisasi dari desa ke kota, setelah mereka berada di kota, mereka merubah cara pandang, ya, merubah cara pandang mereka sehingga menimbulkan nilai dengan norma yang dari keluarga desa tadi itu sudah tidak bisa dilakukannya. Jadi contoh nih, ya, kalian ke desa terus urbanisasilah ke kota. Tujuan kalian apa? Bekerja atau melanjutkan sekolah, ya. Nah, kalian salah dalam pergaulan. Apabila kalian memiliki nilai dengan norma-norma sosial tadi, semakin kuat nilai dengan norma itu, kalian tidak akan terpengaruh untuk mengikuti salah pergaulan. Tetapi apabila kalian, ya, nilai dengan norma sosial kalian itu goyang, akan terpengaruh dengan pergaulan yang ada di kota. Seperti itulah contohnya ya, Nak, ya. Lanjut, kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contoh, Ananda memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kedua orang tuanya tidak bisa membiayai. Nah, ini sering kali, Nak, banyak terjadi di Indonesia, ya. Anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi, tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Karena kenapa? Ya, biaya tadi, ya, Nak, ya. Tapi kebanyakan juga cara pandang orang tua ini tidak mempercayai adanya kemampuan anak, ya. Apabila kalian memiliki kemampuan, keyakinan, ya, terus juga kalian punya tekad yang kuat, yakinlah, Nak, ya. Sekolah itu tidak hanya bisa dibayar dengan biaya. Ada, Nak, sekolah-sekolah yang bisa menerima beasiswa, program beasiswa, sekolah gratis, ya. Itu tadi, ya. Lanjut. Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial dengan kesempatan untuk maju. Pria dipandang lebih tinggi derajatnya dan cenderung menjadi lebih mudah mengalami gerak sosial daripada wanita. Ya. Ini sebelum adanya emansipasi wanita. Contoh, wanita yang hidup di desa yang masih sederhana merasa bahwa perannya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan yang umum yang ada pada masyarakat. Ya, dulu sebelum emansipasi wanita, yang dimana tugas wanita itu hanyalah di rumah sebagai ibu rumah tangga. Yang mencari nafkah, yang mencari uang itu adalah laki-laki, ya. Nah, dengan adanya emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A. Kartini, ya, yang dimana wanita juga memiliki hak untuk bekerja. Kenapa berbeda? Dulu, Nak, perekonomian kita baik. Sekarang perekonomian kita belum baik, ya. Jadi makanya laki-laki dengan perempuan, apabila ayah dengan ibu kalian bekerja, itu untuk menyukupi kekurangan dalam kebutuhan ekonomi. Jadi berbeda, ya, emansipasi dengan sesudah emansipasi. Oke, paham? Adanya perbedaan kepentingan antara individu dalam suatu organisasi menyebabkan masing-masing individu saling bersaing untuk memperebutkan suatu perbedaan kepentingan, menimbulkan sikap saling menghambat dalam mencapai tujuan. Apabila kita berbeda dalam kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan bersama, itu akan menghambat suatu proses organisasi yang akan kita lakukan. Paham? Oke? Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Apabila kalian kurang memahami, bisa kita lanjutkan di GC atau di grup WA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.